Meanwhile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Kandida dengan NIM 2020 310062. Baik, di sini saya akan mempresentasikan UTS dari mata kuliah Ekonometrika. Di sini materi yang saya akan bawakan yaitu uji autokorelasi. Untuk yang pertama, di sini ada definisi dari uji autokorelasi, di mana tujuan dari uji autokorelasi ini yaitu dia menguji apakah dalam regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 atau sebelumnya. Menurut pendapat dari Ghazali dan Ratmono, di sini mereka menjelaskan bahwa jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Di sini juga ada menurut pendapat dari Gani dan Amalia. Di sini mereka mengatakan bahwa uji autokorelasi berkaitan dengan pengaruh observasi atau data dalam satu variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Berikutnya, besarnya nilai sebuah data dapat saja dipengaruhi atau berhubungan dengan data lainnya. Regresi secara klasik mensyaratkan bahwa variabel tidak boleh tergejala autokorelasi. Jika terjadi gejala autokorelasi, maka model regresi menjadi buruk karena akan menghasilkan parameter yang tidak logis dan di luar akal sehat. Pada umumnya, autokorelasi ini terjadi pada data time series karena data time series terikat dari waktu ke waktu, beda halnya dengan data cross-section yang tidak terikat oleh waktu. Di sini juga ada akibat dari autokorelasi. Yang pertama, varian tidak minimum atau BLUE, atau kepanjangannya itu Best Linear Unbiased Estimator. Yang kedua, estimasi standar error dan varian koefisien regresi yang didapatkan akan underestimate. Yang ketiga, pemeriksaan terhadap residualnya akan menemui permasalahan. Yang keempat, autokorelasi yang kuat dapat pula menyebabkan dua variabel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan. Biasa disebut juga spore regressions. Yang kelima, pengujian arti T dan F tidak lagi valid sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak valid. Yang terakhir atau yang keenam, memberikan gambaran yang menyimpang dari nilai populasi sebenarnya. Di sini juga ada sebab-sebab dari autokorelasi. Yang pertama, kesalahan dalam pembentukan model linear dan non-linear. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting. Yang ketiga, manipulasi data yang tidak teliti. Yang keempat, menggunakan data yang tidak empiris atau data tidak berdasarkan observasi. Di sini juga ada cara mendeteksi autokorelasi. Ini menurut pengujian dari Darwin Watson, di mana uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai distribubens tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Dalam kesempatan ini, kita hanya fokus pada tutorial uji autokorelasi dengan SPSS. Di sini juga, uji autokorelasi di dalam model regresi linear harus dilakukan apabila data merupakan data time series atau runtut waktu. Sebab autokorelasi sebenarnya adalah sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Di sini juga autokorelasi itu adalah terjadi korelasi antara observasi ke I dengan observasi ke I1 dan contohnya misalkan
sampel ke-20 nilainya dipengaruhi oleh sampel ke-19. Sampel ke-19 nilainya dipengaruhi oleh sampel ke-18, dan seterusnya. Pada contoh tersebut, yaitu ada nilai selisih antara nilai observasi ke-18 dengan ke-19, nilai observasi ke-19 dengan ke-20, dan seterusnya. Cara mendeteksi uji Darwin-Watson ini adalah salah satu uji autokorelasi yang menilai adanya autokorelasi pada residualnya. Uji ini dilakukan dengan asumsi yang pertama, model regresi harus menyertakan konstanta. Yang kedua, autokorelasi harus diasumsikan sebagai autokorelasi first order. Yang ketiga, variabel dependen bukan merupakan variabel lag atau autokorelasi first order adalah korelasi antara sampel ke I1. Yang ketiga, hanya digunakan untuk di autokorelasi tingkat 1 atau first order autocorrelations dan mensyaratkan adanya intercept atau konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel log di antara variabel independen. Yang terakhir dengan membandingkan Darwin-Watson dengan Darwin-Watson table. Di sini juga uji Darwin-Watson ini menggunakan berbagai jenis analisis, antara lain uji Darwin-Watson, uji Brose-Godfrey, uji Darwin-Watson-H, The Angels-Arts test. Uji Darwin-Watson-H statistik bisa dilakukan jika variabel terikat atau dependen variabel merupakan variabel log. Log artinya selisih antara sampel ke I dengan sampel ke I-1. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sedangkan uji Darwin-Watson adalah bisa dilakukan jika variabel terikat bukanlah variabel log. Uji Darwin-Watson adalah sebuah autokorelasi yang menilai adanya autokorelasi pada residualnya. Di sini juga autokorelasi first order itu adalah korelasi antara sampel ke I dengan sampel ke I1 seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan juga uji Darwin-Watson akan menghasilkan nilai Darwin-Watson atau DW yang nantinya akan dibandingkan dengan dua nilai Watson table, yaitu Darwin upper atau DU dan Darwin lower atau DL. Ini dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai DW lebih besar dari DU dan 4 sama dengan DW lebih besar dari DU, atau bisa dinotasikan juga sebagai 4 DW lebih besar DU kurang dari DW. Untuk menentukan autokorelasi negatif atau positif akan kami sampaikan berikutnya. Di sini juga ada uji Langerhans multiplier, di mana uji autokorelasi dengan Langerhans multiplier terutama ini digunakan untuk sampel besar di atas 100 observasi. Yang berikutnya uji statistik, di mana Q sama dengan box kurang price dan Lungs box digunakan untuk melihat autokorelasi dengan log lebih dari 2. Berikutnya juga ada run test, di mana run test ini sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test ini digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak sistematis. Baik teman-teman, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.